All right, so what do you think is going to happen in this? What do you think is going to happen? Charli D'Amelio baru saja menanggapi rumor bahwa dia tidak senang menjadi seorang influencer dan orang tuanya memaksa dia untuk membuat konten di sosial medianya. Penggemar Charli D'Amelio tahu bahwa dalam setahun terakhir ini, Charli menjadi salah satu influencer yang sangat populer dan terkenal di dunia. Dia sekarang memiliki 122 juta followers di TikTok, 43 juta followers di Instagram, dan 9 juta subscriber di YouTube-nya. Ini adalah jumlah pengikut yang sangat besar, bahkan seorang selebriti aja tidak mampu menyaingi jumlah followersnya si Charli ini. Dan for your information, Charli ini hanya butuh waktu 1 tahun untuk mendapatkan semua ini. Dan dengan semua ketenaran ini, dia mendatangkan peluang baru. Dan sekarang Charli ini bekerja sama dengan brand-brand yang sangat besar seperti Morphe, Hollister, dan Kin, dan masih banyak lainnya. Dia juga memiliki podcastnya sendiri, dia juga sempat menulis bukunya sendiri, dan dia memiliki reality show mereka sendiri di Hulu. Forbes bahkan memasukkan ke dalam jajaran sebagai salah satu tiktokers yang memiliki penghasilan tertinggi, dan penghasilan bersihnya Charli ini mencapai 8 juta US dollar. Wow, itu kalau misalkan dirupiahin nolnya jajar berapa ya guys? Ini adalah jumlah kesuksesan yang tidak terbayangkan oleh anak yang masih berusia 16 tahun atau 17 ya. Tetapi dengan semua ketenaran dan kekayaan itu, dia masih saja mendapatkan banyak kritikan dan reaksi dari publik. Charli telah belak-belakan bagaimana body shaming berdampak pada kesehatan mentalnya. Dia baru-baru ini menjadi emosional karena kebencian yang dia terima setelah keluarga mereka ini berperilaku kasar terhadap Poki pribadinya dalam sebuah reality show yang mereka buat di YouTube gitu loh. So kalau kalian belum tahu masalahnya apa, kalian bisa nonton videonya di sini. Dan setelah kejadian itu, si Charli tuh banyak mendapatkan DM yang super menyakitkan dan kayak udah kasar banget guys. Tetapi dalam tanggapannya si Charli terhadap situasi ini, kelihatannya sih Charli bakal ngambil cuti dari sosial medianya, but I don't know. Honestly, like seeing how people reacted to this, like I don't even know if I want to do this anymore. Like, this is messed up stuff that people are saying. Like, people telling me to hang myself, people just like blatantly disrespecting the fact that I'm still a human being is not okay at all. Dalam live Instagramnya yang sama, Charli juga merenungkan apakah dia akan melanjutkan karirnya di sosial media atau tidak. You can hate on me for whatever I've done, but the fact that all of this is happening because a misunderstanding, like, I just feel like that's not okay. And if this is the community that I'm in and the community that I put myself in, I don't know if I want to do that anymore. Dan kekecewaannya benar-benar bisa dipahami sih guys. Dan menurut aku, kalau kalian benci sama salah satu influencer, jangan sampai kalian mengirimkan kata-kata yang kasar atau hate speech kepada influencer tersebut. Cukup kita menyimpannya dalam hati dan menjadi opini pribadi kita, nggak usah perlu diutarakan ke publik juga guys. Tetapi setelah situasi ini, ternyata si Charli ini tidak benar-benar berhenti dari sosial media seperti apa yang dia katakan sebelumnya. Dia melanjutkan konten di sosial medianya dengan normal dan hal yang biasa aja. Dan di sini tuh penggemarnya mulai bertanya-tanya apakah dia akan tetap melanjutkan karirnya dia sebagai influencer. Lalu guys, orang-orang ini mulai menuduh orang tua Charli yaitu Heidi dan Mark kalau mereka ini memanfaatkan si Charli sama si Dixie untuk menghasilkan uang. Fans mulai mempertanyakan apakah benar si Heidi sama si Mark ini menyalahgunakan Charli sama Dixie untuk memposting konten-konten di sosial media. Nggak peduli apakah Charli sama Dixie itu lelah, capek, nggak, mood mereka terus-terusan ngepost dia untuk menghasilkan uang demi mencukupi atau mempertahankan gaya hidup mereka yang sangat sosialita. Rumor soal ini telah berputar-putar di sosial media selama beberapa waktu, tapi mereka ini tidak memberikan tanggapan atau klarifikasi mengenai hal ini. Akhirnya si Charli ini mencapai titik puncaknya dan dia menanggapi fansnya yang mengklaim tentang situasi semacam itu terhadap orang tuanya. Charli menanggapi dalam komentarnya di TikTok dan mengatakan, "Saya sangat beruntung memiliki orang tua yang luar biasa. Dan ketika orang menyebarkan desas-desus palsu dan menyakitkan tentang keluarga saya
Saya harus meletakkan kaki saya. Lalu saya memiliki ayah dan keluarga yang luar biasa yang tidak pernah menyakiti atau memanfaatkan saya. Tolong berhenti menyebarkan kebohongan ini. Jika saya tidak berniat untuk ngepost, saya tidak akan melakukannya. Tidak ada yang memaksa saya. Orang tua saya peduli dengan kesehatan mental saya lebih dari apapun. Dixie juga mengalami hal yang serupa dan menjawab pertanyaan dari fansnya yang mengatakan apakah orang tuanya memperlakukan mereka dengan sangat buruk. Dan dengan simpelnya si Dixie hanya menjawab, enggak kok, gitu doang. Ya mudah-mudahan jawaban Charlie sama Dixie ini bisa menjernihkan suasana dan menepis rumor-rumor yang beredar sana tentang keluarga Charli D'Amelio yang memperlakukan anak-anak mereka secara tidak pantas gitu. Semoga nggak bener ya guys. Mereka mengatakan bahwa mereka menikmati apa yang mereka lakukan dan semuanya itu kendalinya ya sama mereka sendiri, tidak ada yang memaksa siapapun. Tapi apa sih pemicunya sampai orang tuanya Charlie sama Dixie ini dituduh kalau mereka ini telah mengendalikan anak-anaknya? Sekarang aku tahu semua ini dimulai dari TikTokers yang tidak diketahui namanya mengira kalau ini bukanlah hal yang besar ketika dia melemparkan tuduhan ini kepada D'Amelio Family ke dalam TikTok videonya itu. Jadi ya dia buat isu-isu yang tidak benar tentang keluarga D'Amelio dan dia nggak berpikir kalau ternyata videonya tuh bakal viral gitu. Tetapi setelah Charlie mengatasinya dan memastikan bahwa keluarganya ini tidak mengendalikan dirinya, keadaan mulai berlangsung membaik, tapi untuk sementara waktu aja guys. Sampai pada akhirnya beberapa akun gosip ini mulai memunculkan atau menghidupkan kembali drama-drama itu dan meningkatkan kesadaran orang akan hal itu. Karena setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata ada bukti kalau orang tuanya si Charlie sama Dixie ini maksa dia gitu, dan kalian akan shock ketika lihat videonya. Video lain viral di Instagram di mana Charlie ini terlihat kayak dikendalikan oleh ibunya di sepanjang video. Ya kelihatan sih di situ Charlie kayak kelihatan risih banget sama ibunya, kayak udah nggak mood untuk syuting, tapi ibunya terus kayak maksa dengan nyubit dia gitu. Ya, I know Charlie, I know. Dan setelah bukti-bukti itu akhirnya Duar and Max, jadi banyak banget akun-akun gosip yang mengeluarkan video-video itu dan jadi rame banget di sosial media guys. Pasti kita berharap salah satu dari anggota keluarga mereka ada yang memberikan tanggapan atau semacam klarifikasi lah. Tapi no respon, sama sekali tidak ada yang menanggapi soal isu-isu tersebut tentang bukti-bukti video itu. Ya meskipun aku mendapatkan jawaban Charlie soal akun-akun penyebar informasi palsu terhadap keluarganya, ya kita dengerin dulu aja. I hate T-Pages. I hate them, I'll hate them forever. It's so dumb, and no matter how many times they're like, no, we're just trying to share this. When they post a picture of her hair, they know that she's going to get hate and they're going to get more comments. Yeah, they're like, what do we think of this? And it's like someone's face. I'm like, that is the dumbest thing ever. Because it's such a negative place. And it's forcing people, and they just know they're going to get more comments. They know they're going to get more content. Like, I get real drama where people are like commenting and going back and forth, but some of the fake drama where they posted something that was like, we don't support hate or like being rude to us. Like they were talking about how like the hate that they get is too much. Pasti kalian nggak paham kan guys, sama aku juga nggak ngerti. But anyway, ketika Charlie sama Dixie memutuskan untuk menyeret tentang akun gosip itu ke dalam podcastnya, tanpa dia memberikan tanggapan soal bukti-bukti video itu, sampai belibet gue ngomongnya. Setelah tanggapan mereka di podcast itu, para netizen ini memiliki perasaan yang campur aduk gitu loh. Dan ada beberapa yang berkomentar tentang situasi ini yang mengatakan, serius dia bener akun gosip itu tuh cuman bisa manas-manasin dan membuat membenci influencer itu yang sebenarnya tuh kayak nggak penting. Mereka benar-benar mengikuti akun gosip itu. LMAO. Jujur, jangan menjadi bintang media sosial jika Anda tidak mampu. Oke guys, jadi segitu aja drama dari Charli D'Amelio bersama keluarganya yang katanya dipaksa atau dikendalikan. So, gimana menurut kalian? Apakah benar Charli sama Dixie ini kayak dipaksa orang tuanya untuk terus-terusan bikin konten walaupun dia nggak mood untuk syuting ya demi menghasilkan cuan ya guys? Coba komen teori kalian di bawah. Dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa banget komen di bawah karena aku butuh ide kalian. Maaf kalau aku rada belibet ngomongnya karena susah ngomong nih. And thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!